di mana channel ini bakal upload terus setiap harinya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, aku minta tolong banget nih buat subscribe sebelumnya dan like videonya. Oke, nggak usah basa-basi lama-lama, kita langsung ke episode 8-nya. Setelah di episode 7 sebelumnya, Draken yang sudah dihentikan oleh Pean untuk membalas dendam. Dan ketika Draken akan bersiap berduel melawan Pean, tiba-tiba dirinya diserang dari belakang oleh anggota Mobius. Ternyata Pean tidak sendiri. Dirinya bersama dengan beberapa anggota Mobius yang sudah siap untuk membunuh Draken. Takemichi dan Mitsuya lalu sampai ke tempat Draken. Dia melihat beberapa anggota Mobius yang sudah terkapar tidak sadarkan diri. Ternyata Draken yang sudah dalam keadaan penuh darah di kepalanya akibat dipukul dari belakang masih bisa untuk melawan mereka sendirian. Beberapa anggota Mobius yang tersisa ketakutan melihat Draken yang masih bisa menghajar mereka dengan mudahnya, padahal dirinya dalam keadaan terluka di kepalanya. Pean yang melihat kedatangan Mitsuya langsung menyuruhnya untuk tetap diam atau dia akan membunuhnya juga. Namun Mitsuya sama sekali tidak takut dengan ancamannya. Lalu setelah Draken mengalahkan 20 anggota Mobius, dirinya beristirahat dan menyerahkan sisanya kepada Mitsuya. Mitsuya dengan tersenyum mengiyakan Draken dan bersiap untuk bertarung. Pean yang menyuruh anggota Mobius untuk mengepung mereka, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara knalpot motor yang sedang menuju mereka. Ternyata itu adalah suara dari motornya Mike. Pean dan anggota Mobius yang lain kaget melihat kedatangan dari ketua Toman, yaitu Mike. Mike berkata dirinya sudah paham dengan situasinya. Ternyata Mike ditelepon oleh seseorang untuk pergi ke tempat yang lain agar mereka bisa menyerang Draken. Mike yang sudah tahu niat dari Pean langsung bertanya, siapa yang merencanakan semua ini? Takemichi yang mendengar itu teringat kembali perkataan Osanai di masa depan. Tiba-tiba ada seseorang yang muncul sambil dipayungi oleh anggota Mobius. Mike yang pertama melihatnya lalu bertanya siapa dirinya. Dan ternyata itu adalah ketua sementara dari anggota Mobius untuk menggantikan Osanai yang bernama Hanma. Mike bertanya apakah dirinya adalah pria menjijikkan yang mengatur semua di balik layar. Lalu Hanma yang akan berbicara langsung ditendang oleh Mike. Namun Hanma dapat menghentikan tendangan dari Mike menggunakan tangannya meskipun mendapat memar di tangannya. Draken, Mitsuya dan Takemichi terlihat kaget karena baru pertama kalinya melihat ada orang yang dapat menghentikan tendangan dari Mike. Hanma berkata tujuannya adalah untuk menghancurkan Toman dan sekaligus membunuh Mike dengan tangannya sendiri. Dan Hanma membawa 100 orang pasukan Mobius. Takemichi yang melihat Hanma langsung berpikir ternyata dia adalah orang di balik semua rencana yang akan menghancurkan Toman. Hanma mulai menyuruh semua anak buahnya untuk memulai membantai Miki, Draken dan yang lain. Takemichi terlihat kebingungan dengan apa yang terjadi. Karena di masa depan, Takemichi tidak pernah mendengar informasi dari Naoto dan berpikir apakah dirinya yang merubah cerita di masa lalu hingga di luar jalur seharusnya. Tiba-tiba sekelompok orang Toman datang ke tempat itu. Dan ternyata itu adalah Yoshiro, kapten dari skuad kelima di Toman. Kawata Nahoya, kapten dari skuad 4 Toman.
dan Baji Kisuke, kapten dari skuad 1 di Toman. Mereka bertiga datang dengan membawa pasukan mereka masing-masing. Oh ya, di sini yang tidak hadir itu Pancin, karena dirinya sedang dipenjara akibat insiden di episode sebelumnya. Mereka bertiga datang dengan tidak sabar untuk memulai pertarungan. Pean yang melihat semua kapten Toman datang langsung terlihat ketakutan. Mike dan Draken yang melihat semua anggota Toman yang sudah berkumpul semakin semangat dan tidak sabar juga untuk memulai pertarungan. Dan pertarungan pun dimulai. Mike, Draken, dan kapten skuad yang lain terlihat sangat menikmati pertarungan. Di sisi lain, Takemichi yang berada di tengah pertarungan terlihat sangat khawatir dengan keadaan Draken. Karena ini 3 Agustus, tepat Draken akan meninggal. Takemichi khawatir bahwa masa depan tidak berubah, sehingga Hina dan teman-temannya akan tetap mati nantinya. Dan Takemichi memutuskan untuk terus mencari Kiyomasa di dalam pertempuran dan menghentikan niatnya yang akan membunuh Draken. Di sisi lain, Mike yang melihat Pean langsung memanggilnya sambil terus menghajar anggota Mobius. Dan Mike pun bertanya kepada Pean, kenapa dirinya ingin membunuh Draken dan melakukan hal yang kotor dengan meminta bantuan kepada Mobius. Pean lalu menjawab semua yang dirasakannya sehingga harus berkhianat kepada Toman. Dia pun menghajar wajah Mike sambil berkata bahwa Pancin adalah segalanya baginya. Dan jika Toman mengabaikan Pancin, maka dirinya akan langsung menjadi musuh bagi Toman. #Pean suka dengan Pancin. Pean yang terus bertanya kepada Mike, lalu Mike mendekati wajah Pean dan berkata untuk melihatnya. Lalu Mike berkata, apakah dirinya sedang tertawa? Apakah dirinya terlihat seperti orang yang berpikir Pancin ditahan adalah sebuah lelucon baginya? Lalu Mike menyuruh Pean memukulnya sepuasnya, dan dirinya tidak akan melawan, karena dirinya tidak akan melawan temannya, dan memintanya untuk kembali lagi kepada Toman. Di sisi lain, Takemichi terus mencari Kiyomasa di tengah pertempuran. Lalu Takemichi melihat Kiyomasa sambil membawa belati di tangannya, tepat berada di dekatnya. Takemichi yang melihat Kiyomasa terlihat kaget karena belati yang di tangan Kiyomasa sudah dipenuhi oleh darah seseorang. Takemichi mengamati sekitar tempat itu. Ternyata Takemichi menemukan Draken yang sudah terkapar di bawah dengan darah yang sangat banyak. Takemichi yang melihat Draken langsung menghampiri dan berteriak. Mike yang mendengar teriakan Takemichi langsung menoleh ke arah Takemichi dan Draken. Takemichi yang sambil menangis pun mengatakan bahwa Draken telah ditusuk. Mike yang mendengar itu langsung terlihat kaget. Mike yang dengan sangat marahnya lalu menuju ke tempat Takemichi. Mike yang terus dihalangi langsung mengamuk dan menghabisi anggota Mobius yang menghalanginya dan tetap menuju Takemichi. Namun tiba-tiba Hanma muncul di depan Mike. Di sisi lain, Takemichi terlihat lemas dan putus asa melihat Draken. Mike pun berteriak kepada Takemichi bahwa Draken tidak mungkin mati dan tetap masih hidup, lalu menyuruhnya untuk tetap menjaga Draken. Takemichi yang mendengar itu langsung menggendong Draken dan berniat membawanya ke rumah sakit. Takemichi yang terus menggendong Draken dikejar oleh Hina dan Emma. Hina dan Emma yang terlihat ketakutan melihat keadaan Draken dan mengatakan dia sudah memanggil ambulan untuk Draken.
Takemichi yang melihat Hina dan Emma lalu mengatakan bahwa Draken masih hidup. Takemichi, Hina, dan Emma yang tengah menunggu ambulan lalu dihampiri oleh Kiyomasa dan anak buahnya. Takemichi yang melihat kedatangan Kiyomasa masih terlihat ketakutan. Lalu tiba-tiba Draken bangun dan meminta Takemichi untuk membawa Hina dan Emma lari dari tempat itu. Takemichi yang melihat Draken yang masih tetap mencoba melindungi mereka meskipun dalam keadaan sudah tertusuk, lalu terlihat marah kepada dirinya yang masih takut melihat Kiyomasa. Dan Takemichi pun mulai meyakinkan dirinya untuk lebih berani lagi, karena ini demi menyelamatkan akun, Draken, dan Hina di masa depan. Lalu Takemichi menyuruh Hina untuk mundur dan mulai menghampiri Kiyomasa. Kiyomasa terlihat sangat marah karena Takemichi menghalanginya. Namun Takemichi tetap berdiri di depannya sambil tersenyum dan mengatakan ini adalah pembalasan. Dan episode 8 pun berakhir.